Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devira Octavia dari SD Negeri 1 Cerme. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk supervisi. Di sini ada rekan saya Bu Binti yang insya Allah akan membantu saya dalam proses coaching. Oke, mari kita mulai ya Bu. Selamat pagi Bu Binti. Selamat pagi Bu Devi. Ya, Bu Binti, saya ingin minta waktunya sebentar karena saya ada tugas CGP untuk coaching untuk supervisi akademik. Kira-kira Bu Binti ada waktu? Ya, monggo silahkan. Ya, terima kasih. Bu Binti, selama pembelajaran ini kira-kira bagaimana proses pembelajaran di kelasnya? Alhamdulillah selama ini berjalan dengan lancar. Baik, kira-kira adakah hambatan yang mungkin Bu Binti rasakan selama ini? Ada Bu, terkadang ada siswa yang tidak mau memperhatikan dalam pembelajaran, sibuk mengganggu temannya, terkadang juga tidak mau mengerjakan tugas. Oh iya, bersama dengan kelas saya juga mungkin seperti itu ya. Iya. Oh begitu Bu, kira-kira apa yang sudah Bu Binti terapkan di kelas? Saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Oh iya, saya sangat tertarik dengan pembelajaran ini, terutama jika Bu Binti yang menerapkan. Dan kira-kira materi apa yang bisa digunakan? Untuk materinya di kelas 5 ini bisa materi tentang air. Saya menggunakan itu untuk mencoba praktek berdiferensiasi. Oh iya, bagus. Lalu kompetensi apa yang ingin didapatkan untuk siswa? Siswa dapat menganalisis manfaat air dan siklus air. Kemudian siswa dapat mengemukakan pendapatnya di depan kelas juga, serta melatih percaya diri siswa. Ya, bagus sekali Bu, melatih percaya diri siswa itu sangat penting. Apalagi kelas 5, selain ini mau kelas 6 harus mengemukakan pendapatnya ya. Lalu pengembangan yang seperti apa yang ingin Bu Binti capai? Pengembangannya dalam membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, melatih siswa untuk hormat terhadap guru, serta melatih kemampuan dan rasa ingin tahu siswa. Oh iya, bagus sekali Bu. Terus kira-kira Bu Binti menggunakan metode yang seperti apa? Saya menggunakan metode mengelompokkan siswa dengan gaya belajarnya. Ada yang audio, ada yang visual, dan kinestetik. Kemudian saya mengelompokkan siswa tersebut dalam satu kelompok dan diberikan tugas sesuai kemampuan siswa. Oh iya, bagus sekali Bu. Kira-kira penugasan atau strategi yang seperti apa yang nanti akan dijalankan oleh Bu Binti? Mungkin kelompok visual akan saya beri materi di dalam buku, lalu mereka saya tugaskan untuk mengisi gambar bercerita dan mengartikan poster tentang air. Untuk yang audio, saya berikan tayangan video, lalu menugaskan mereka untuk merangkum isi materi, sedangkan untuk yang terakhir kinestetik dengan melihat materi, lalu mengaplikasikannya dalam mind mapping. Ketiga kelompok tersebut akan mempresentasikan di depan kelas. Bagus sekali itu rencananya. Terus kira-kira pembelajarannya ini akan coba Ibu praktekkan kapan ini? Mungkin rencananya besok saya akan. Oh iya, besok ya. Bolehkah kira-kira saya mengobservasi pembelajaran Ibu Binti? Tentu saja boleh, apalagi saya sangat memerlukan masukannya supaya nanti pembelajarannya akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih Bu. Insya Allah besok saya akan datang ke kelas Bu Binti untuk berkunjung dan melihat pembelajaran semua. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa? Topiknya dibuka dulu.
visual. Nanti kalian melihat ceritanya. Nah, ini yang pertama posternya, kalian lihat terus nanti dibuat cerita di belakang. Ya. Yang kedua nanti diisi kolom bacaannya, ya, teksnya sesuai komiknya, ya. Dibaca dulu materinya, nanti diisi sesuai. Gantian nanti. Jangan kayak gitu. Baca dulu. Ini baca. Baca kayak gini. Kecil nih baca. Kelompok kedua, kalian mengerjakan termasuk kelompok audio. Jadi nanti melihat video atau gambar di laptop, selanjutnya dibuat cerita. Nanti dibuat cerita ya sesuai kolomnya. Nanti sesuai nih. Nanti kalian membuat atau mengerjakan dengan mind map. Apa itu mind map? Nah, ini
biasa, tidak berbau, suhu antara 10 derajat sampai 25 atau 10. Tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung zat kimia berlebihan, cukup iodium, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat Saya dari kelompok 3. Saya akan memberikan informasi tentang air. Dan 1. Jangan menjaga kualitas air. Tidak membuang limbah dan sampah di sungai, menutup kolam air saat tidak digunakan, melakukan reboisasi lahan yang kosong, memanfaatkan sumber air dan air dengan efisien. 2. Kegiatan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Binti hari ini saya minta sedikit waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Binti, ya. Terus saya juga melihat pembelajaran itu sangat baik dan luar biasa. Oke. Lalu mungkin ini ada sedikit yang akan saya sampaikan kepada Bu Binti. Ya. Untuk kemarin pelaksanaannya sudah sangat bagus. Dan Bu Binti menerapkan berdiferensiasi ya kemarin ya pembelajarannya itu menurut saya sudah sangat bagus. Sehingga itu anak-anak senang berkelompok sesuai dengan kemampuan belajarnya. Mungkin adakah yang menurut kita ada yang kurang dengan kemarin? Kemarin kita lupa untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya. Memang tujuan pembelajaran itu sangat penting disampaikan supaya siswa paham materi kita harus materi apa yang terus kemudian Terima kasih atas masukannya. Insyaallah kita akan menyampaikan terus ini Ibu, ini saya kemarin tuh sudah melihat Ibu itu sangat kreatif dalam pembelajarannya sehingga siswa itu merasa termotivasi. Jadi kemarin juga menerapkan budaya positif seperti itu menyanyikan serangkaian praktik tadi menurut Bu Binti apa yang dilakukan kita, apa kompetensi yang muncul? Saya merasa ada peningkatan kompetensi pada pembagian siswa. Saya merasa bersikap adil pada siswa karena telah belajar berdiferensiasi sehingga kemampuan dan gaya belajar siswa dapat tercover dalam satu pembelajaran. Jadi sangat bagus. Kemarin menggunakan proses gitu, dengan membuat konten yang sangat bagus sebenarnya. Kemarin ada yang anak-anak disuruh membaca itu Presentasi siswa terus saya juga menggunakan poster, terus anak-anak itu menceritakan kembali dan juga memainkan yang membuat publik dan yang mendengar mendengar audio kemarin melihat video terus anak menceritakan itu sangat bagus dan kreatif sekali begini. Terus semua itu nanti kan siswa itu dapat tercover kebutuhan pembelajarannya gitu. Kemudian kira-kira tujuan yang ingin dipilih sampai kepada itu kira-kira sudah sesuai dengan harapan atau tujuan pembelajaran? Alhamdulillah kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah
Setelah kegiatan ini kira-kira rencana apa yang akan dilakukan? Saya ini kan memakai pembelajaran belajar diferensiasi mungkin tidak hanya hari ini kalau saya saja mungkin akan Iya, jadi anak-anak bisa belajar sesuai dengan perkembangan. Bagus sekali, semoga Bu Binti dapat menerapkannya dengan lebih baik lagi. Saya ingin melihat mungkin pembelajarannya kalau lebih baik lagi. Mohon maaf, tapi saya juga tidak menggurui, kita hanya sharing bersama. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Ya. Terima kasih untuk Bu Budi dan Bu Devi ya yang sudah melakukan coaching. Artinya dari yang saya tangkap sudah saya ikuti tadi, walaupun kelihatan agak terburu-buru, tapi ya udah apa-apa. Masih belajar, masih mencoba. Artinya dalam coaching itu dibutuhkan kita menciptakan suasana yang nyaman, sehingga tidak ada yang merasa ya ada yang dipaksa, ada yang mau diintegrasi dan seperti itu, diintegrasi dan sebagainya. Nah, tadi diantaranya sudah saya tangkap Bu Devi menanyakan atau mengidentifikasi dari kegiatan observasi di pembelajaran itu ya, sudah bagus. Mungkin perlu ditambahkan refleksinya yang belum sama ada rencana pengembangan yang akan dilakukan itu ada waktu yang sangat. Oh iya, ada waktu itu. Misalnya kalau ini memulai pembelajaran selanjutnya kapan? Apakah dalam bulan ini atau langsung nanti pertemuan besok itu ya? Jadi lebih jelas, ditegaskan di situ. Mungkin untuk pembelajaran organisasi waktu itu sampai berapa lama bisa anak-anak itu bisa saling kita menyesuaikan diri ya karena ada perubahan di situ. Perlu waktu berapa lama, jadi ditegaskan di situ sehingga ini nanti bisa menyesuaikan diri dan terutama menyiapkan formula-formula yang tepat, karena dalam pembelajaran organisasi itu kan dibutuhkan kita harus siap dengan berbagai formula, strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, media pembelajarannya, nah seperti itu. Sehingga perlu kesiapan seorang guru untuk menambah wawasan juga, kemudian juga harus sharing dengan rekan sejawat yang mungkin sudah lebih paham tentang pembelajaran diferensiasi seperti itu. Mungkin kita juga berguru sendiri atau meningkatkan kompetensi sendiri mengenai perlu digali. Jadi dalam coaching seperti ini itu perlu digali sampai mendalam sehingga Bu Devi membantu Bu Binti untuk istilahnya mulai dari meningkatkan kompetensinya, bagaimana mencari sumber belajar yang tepat untuk anak-anak, kita membantu sampai sana. Tapi Bintinya lebih matang di dalam ini. Tapi sudah bagus, tapi baru mengawali. Nanti selanjutnya bisa dilanjut lagi. Jadi tidak berarti saya di sini. Nanti kan Bu Devi kan sebentar lagi kalau sudah lulus dari pendidikan bergerak kan, insya Allah ilmunya bisa dilimbaskan ke teman-teman. Jadi itu Bu Anu terus akhirnya pada saat ini bisa dibebaskan, ya sebenarnya itu bermanfaat ya untuk yang lain dan mungkin minimal diadopsi pelan-pelan, jadi tidak harus 100% belajar diferensiasi. Mungkin ya, mungkin kalau kita membedakan, mengelompokkan anak-anak, jadi kita memahami anak-anak kita seperti apa. Awalnya di situ, kebutuhannya apa dalam belajar, gaya belajarnya seperti apa yang dia ingin. Mungkin arahnya ke sana, sehingga nanti pelan-pelan, nanti baru ke metode pembelajarannya yang tepat seperti apa. Terus nanti menyiapkan media-media yang lengkap sesuai dengan sehingga anak tidak jenuh, supaya anak lebih tertarik dengan setiap pembelajaran kita.
apalagi di SD anaknya suka bermain gitu ya, mungkin ada permainannya dalam metode belajarnya. Jadi tadi juga sama dengan Bu Devi, kami hanya memberi informasi, men-sharingkan apa yang kami pahami, jadi tidak menggurui apa-apa, ya, seperti itu. Dan untuk refleksinya tadi saya belum menangkap Bu Devi, harusnya ada refleksi untuk bagaimana perasaan Bu Binti setelah menerapkan ini. Kira-kira Bu Binti merasa keberatan atau merasa mungkin masih ada penasarannya mau coba lagi. Jadi perlu diketahui apa yang dirasakan Bu Binti ya. Itu kalau komunikasi dua arahnya sudah terlihat, yang penting karena ini baru mengawali, saya harapkan nanti bisa melanjutkan di kolaborasi selanjutnya, misalnya bimbingan saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Boleh tidak apa-apa, misalnya begitu itu misal tahu sejarah. Jadi yang pada nanti akan belajar tidak tahu. Jadi mungkin pas ada saatnya, pas materi apa mungkin di kelas Bu Binti, Bu Devi masuk di situ berkolaborasi, jadi tidak apa-apa. Misalnya ada kegiatan proyek yang bisa ditaruh di situ, nanti Bu Devi yang menyampaikan, gitu. Supaya anak-anak nanti mungkin dapat aktivitas di kelas, gitu, berkolaborasi. Jadi walaupun termasuk mendatangkan narasumber dari luar juga, misalnya ada wali murid yang mampu dalam bidang tertentu, kemudian itu berhubungan dengan materi pembelajaran kita. Nah, kita memanggil wali murid itu untuk ikut memberikan materi itu, jadi dalam pembelajaran diferensiasi itu kita fleksibel. Memang kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bukan berarti mengkotak-kotak mereka, enggak. Artinya kita mengelompokkan itu tujuannya supaya kita bisa mengetahui anak ini butuh apa. Karena anak itu sebagai individu yang mereka unik dengan keragaman mereka, jadi nggak sama kan setiap individu. Makanya kita pahami dengan kondisi seperti itu supaya anak bisa belajar dengan baik dan kita berikan apa yang dibutuhkan. Ngaten ya? Seperti itu ya Bu Binti, saya menambahkan itu. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan Bu Devi dan selanjutnya. Dan juga terima kasih sudah bersedia mendukung Bu Devi, karena bagaimanapun Bu Devi tidak bisa sendiri, jadi memang butuh support dari kita semua, artinya gitu. Dan harapannya di SD ini sudah ada Bu Devi, nanti Bu Devi di sini bisa membawa perubahan dari sekolah ini, mengimbaskan ilmunya, kemudian juga membuat aksi nyata yang bisa diikuti oleh teman-teman yang lain, dan itu bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Penting, nah ingatan kami akan lanjut dengan Bu Devi. Jadi Pak Ngapunten bukan maksudnya mengusul, tapi artinya artinya sudah selesai untuk coachingnya, saya sudah menanggapi sebagai observer. Yang penting harapan saya di sekolah ini bisa semakin lebih baik nanti ya, dalam proses pembelajarannya. Yang utama kan kuncinya di